Saudara-saudara, kita bertemu kembali. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur Tuhan, ada firman Tuhan yang akan kami dengar kembali pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. Engkau nyatakan maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang kami akan dengar. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk kita membaca dari Alkitab dalam 2 Samuel 22 ayat 31 sampai dengan 37. Saya akan bacakan buat kita semua. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Haleluya. Ayat-ayat yang tadi kita sudah baca merupakan nyanyian syukur Daud atas kemenangan total yang Allah berikan terhadap musuh-musuhnya. Musuh hancur menjadi debu. Dan tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Tuhan melindungi Daud dalam peperangan apapun juga. Seberapapun hebat peperangan itu. Tapi ada kemenangan yang Allah kerjakan bagi Daud. Tuhan memberikan segala sesuatu yang Daud perlukan. Tuhan meluputkan Daud dari perbantahan di antara bangsa sehingga ia berkata dalam ayat 44 pasal 22 dari kitab 2 Samuel ini. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Lewat peperangan, Allah menyiapkan Daud untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Raja yang berkemenangan. Raja yang menghancurkan semua musuhnya. Dan kalau kita cermati, saudara-saudara, di dalam hidup kita, pasti ada rencana-rencana Allah yang Tuhan kerjakan bagi kita. Entah itu lewat pengalaman yang menyukakan hati kita, atau secara daging ini kita menjadi sukacita, ataupun secara daging ini kita berat untuk merasakannya. Ada penderitaan-penderitaan, tapi di dalamnya Allah mau kerjakan satu rencananya bagi kita, orang-orang percaya. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai 20, satu kali Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Pada saat itu saudaranya menjadi takut kepada Yusuf atas apa yang telah mereka buat beberapa waktu yang lalu. Mereka yang sudah menjual Yusuf ke Mesir. Tapi Yusuf katakan begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya, tidak perlu susah, tidak perlu takut atas apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Bahwa Allah memakai apa yang telah Yusuf alami itu. Allah menyiapkan lewat Yusuf. Yusuf katakan Allah mau memelihara satu bangsa yang besar, terhindar dari kebinasaan karena kelaparan yang terjadi pada saat itu. Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang dapat melupakan kita.
bukanlah Allah yang rela atau tega sampai hati meninggalkan kita. Kitab dari Nabi Yesaya pasal 49. Di situ dikatakan orang-orang Israel pada saat itu merasa bahwa Allah sudah melupakan mereka. Tapi Allah katakan Allah tidak pernah melupakan mereka. Ayat 16 dari Yesaya 49 ini katakan, "Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku." Ada nama kita yang Allah telah lukiskan di telapak tangannya, dan itu tidak akan membuat Allah lupa kepada kita. Roma 8 ayat 28 katakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Ada rencana Allah dalam setiap hidup kita. Ada satu pekerjaan yang Allah turut bekerja di dalamnya dalam hidup kita. Apa yang saudara alami saat-saat ini? Saya tidak mengerti. Mungkin saudara tidak menceritakan kepada gembala, kepada saya, apa yang saudara alami. Mungkin itu satu hal yang tidak menyenangkan secara lahiriah. Tapi percayalah saudara-saudara, di dalam pengalaman-pengalaman itu, di dalam apa yang saudara alami, Allah mempunyai satu rencana yang besar bagi saudara, bagi saya. Mungkin saat ini kita tidak dapat melihat apa rencana Allah itu yang Allah maksudkan, yang Allah akan kerjakan dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Tapi firman Tuhan adalah firman yang ya dan amin. Dia katakan dalam Roma 8 ayat 28 yang tadi kita sudah baca, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita tetap ada di dalam Dia, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah ada rencana Allah yang besar di balik itu semua. Dan setiap rencana Allah adalah rencana kebaikan. Dia akan kerjakan bagi kita. Tetaplah kita tetap setia kepada Tuhan. Tetaplah kita mempunyai semangat yang terus ada dalam hati kita, mengiring Tuhan. Percaya kepada Dia bahwa Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Dia yang selalu menyertai kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, tetap percaya kepada Dia, dan ada rencana besar yang Allah mau kerjakan bagi kita. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur Tuhan, kami menjadi anak Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam hidup kami. Ada rencana Allah yang besar yang Tuhan mau kerjakan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Engkau. Mungkin saat ini kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Tapi kalau kami tetap tinggal di dalam Tuhan, kami tetap berharap kepada Tuhan, kami tetap mengizinkan Allah bekerja di dalam hidup kami. Firman-Mu tidak akan Engkau lewati dari kami. Firman-Mu Tuhan Yesus akan Engkau genapi. Ada rencana Allah yang mendatangkan kebaikan. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang tidak pernah melupakan kami. Sebab itu Tuhan, kami tetap mau taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan Allah yang besar, yang berkuasa. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.